kita pelajarin, kita lihat ada apa aja sih isi majalah wanita. Ada masakan, ada mode-mode, ada ngurus-ngurus anak gitu loh. Ada cerita pendek. Peranan wanita. Terus belum punya studio kan, jadi kalau motret makanan di meja makan. Nah, kalau motret untuk mode karena belum punya lampu dan sebagainya ya di luar sesuai pagi-pagi atau ngikutin matahari. Memajukan wanita, membuat wanita setara dengan pria Dan punya suara. iya, memberdayakan. Suara. Dan apa? Dan kan kita dulu tuh dididiknya perempuan tuh harus diem, nggak ngomong. Ngurusin suami, ngurusin. Ini boleh beropini, boleh menyangkal, udah boleh segala. Karyawan pertama tuh Nus, adik saya, dia masih mahasiswa di Unpad Komunikasi. Kemudian kasir kita Doti almarhum. Doti ya. Dia, pasti pemegang pembukuan di percetakan. Jadi dia yang pengeluaran segitu mingguan apa segala gitulah. Kira-kira 10 orang ada? Belum, ya bertiga. Iya, Ya, Doti, Nus sama kita 5. Si itu yang the guy that yang tall Kemudian guy. Imam Waluyo Waluyo. sama Bunyamin. Bunyamin. Bandingin, jadi majalah wanita asing tuh digelar di meja makan. Kita nyontek. Jadi Copy paste. ternyata yang sama tuh di semua majalah tuh ada masakan, Oke. ada cerpen, terus ada baju-baju. Itu aja dulu. Terus how to. Iya. Tapi untuk perempuan bersuara, karena itu adalah bentuknya media cetak, kan harus ditulis, harus ada yang nulis. Sementara tidak banyak wartawan perempuan yang mau menyuarakan suara perempuan. Waktu itu cuma Ani Berta Simamora kan, dari suara pembaruan. Sama Trisnio. dari Kompas. Tanya apa benar kita Tantangan. karena ya kita nggak bisa bersuara. Dulu sudah ada beberapa majalah wanita. Jadi bukan yang pertama. Pernah ada. Dulu sekali. Nggak banyak lah. Pokoknya yang pertama keluar sebagai majalah wanita yang menyuarakan suara perempuan, yang mempunyai pendapat, yang mempunyai cita-cita, yang punya itu adalah ya Femina itu. Karena memang niatnya itu. That's the whole point untuk mendirikan majalah Femina, karena memang sebelumnya tidak pernah ada majalah yang menyuarakan suara perempuan. Dan kenyataannya perempuan sudah mulai Berpendidikan tinggi, memberdayakan dirinya dan sebagainya. Jadi oleh karena itu perlu saluran ini adalah majalah ini. berani berpendapat, menyatakan pendapat, bersuara, dan mempunyai peran di masyarakat. Itu berperan gitu, bukan sekedar cuman punya jadi istri, jadi ibu, jadi itu. Pertama-tama sesama wanita sih kayaknya enggak. Tetapi yang saya rasa berat adalah memperlihatkan kepada para mertua bahwa menantunya tuh nggak di rumah, menantunya itu ngantor. Punya kerjaan. Saya rasa ya nggak terlalu banyak kendala ya. Enggak. Kesempatannya ada. Tapi yang kurang dipergunakan mah untuk berbunyi. Kita itu sendiri yang mesti lebih berperan. Betul. Ya. Bukan di masyarakat ada hambatan-hambatan. Betul. Inisiatif ini mesti datang dari kita ini. Harus berbunyi sendiri. Harus nggak ada orang yang akan bantuin atau mikirin kita gitu, mesti bersuara. Harus bergerak kita sendiri. Mesti bergerak sendiri. Digital ini ibu semua melihat jurnalis perempuan tuh gimana? Maksudnya dengan udah adanya Ya jago dong. Kita ini sekali. Kagum sekali sama kemampuan. Lebih hebat dari kita. Jauh beda sama kita. No, it's their luck, it's their time. Udah gilirannya mereka. Udah giliran mereka, it's their time. I think kita tuh diciptakan justru untuk mempunyai daya yang luar biasa. Kita diciptakan untuk meneruskan keturunan ini lewat tubuh kita.
dan pikiran kita. Jadi definitely dari segi apa ya? Apa tuh namanya? Dari segi Jin kita. genes, dari Betul. genetically, I think we are prepared emang oleh alam untuk meneruskan generasi yang selanjutnya. Ya, jadi setelah menjadi wajah Femina, aku sangat merasa yang pertama pastinya bersyukur, tapi juga sangat empowered. Karena kan Femina mengangkat isu-isu perempuan gitu ya, jadi membuat perempuan bisa lebih berani untuk bersuara dan segala macam. Jadi sangat bersyukur dan not so surreal, tapi tentunya pasti senang juga deh. Banyak sekali pengalaman-pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang dengan rasanya di sini kita bisa menjadi salah satu tokoh ya yang bisa memberikan dampak baik lebih luas lagi. Definisi perempuan berdaya menurut aku yang bisa berdiri di kakinya sendiri sih gitu. Jadi apa ya, dia bisa melakukan apa-apa dengan dirinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain secara mungkin berlebihan gitu ya. Dan mungkin juga bisa menurutku menyuarakan opini dan yeah, she can express her opinions freely. That I would say perempuan yang berdaya. Wow, it's a big ask for sure. Tapi untuk aku pribadi, for the next 5 years, aku pengen banget bisa berkontribusi dengan membuat komunitas untuk perempuan-perempuan Indonesia yang aku tadi sudah sebutkan di bidang venture capital dan entrepreneurship. Jadi membantu perempuan-perempuan muda yang ingin terjun ke dunia kewirausahaan maupun sudah menjadi seasoned entrepreneurs gitu ya, supaya mereka bisa berkolaborasi bersama, bisa semakin inovatif sehingga kedepannya bisa memunculkan solusi-solusi yang extraordinary gitu loh untuk Indonesia ke depannya gitu sih. Jadi menciptakan komunitas. Saya ingin lebih banyak orang lebih aware, atau lebih juga sadar tentang pedulunya menjaga lingkungan, sebenarnya bagaimana lingkungan itu bekerja, dan apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan itu sendiri. Dari situ, dan juga dari gaya hidup sehari-hari, dari informasi edukasi yang saya berikan, semua hal itu bisa dicerna dan dikuatkan juga bisa terima oleh masyarakat luas.